Di Palestina, sekarang telah eksis para keturunan Ba'alawi Yaman yang muncul sebagai pengkhianat. 3 di antaranya adalah Yosef Al-Haddad, Karim As-Sakop, dan Ishak Ibnu Smith. Ketiga orang tersebut gencar melakukan propaganda anti-Hamas dan anti-Arab, bahkan menyebarkan doktrin bahwa Palestina adalah milik Aulia Israel, mirip sekali dengan doktrin Ba'alawi Yaman yang mengklaim Indonesia sebagai milik Aulia Tarim. Inilah Yosef Al-Haddad saat berbicara di hadapan para anggota Knesset, Parlemen Israel sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara Zionis itu. Munculnya berita ini semakin menegaskan stigma bahwa memang tak ada DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuh klan Ba'alawi Yaman. Justru yang ada adalah DNA pengkhianat. Mereka mengkapitalisasi agama demi tujuan duniawi dan kejayaan klan mereka. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian ungkapan terkenal Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Marilah kita buka catatan hitam sejarah klan Ba'alawi Yaman di negeri ini. Kita mulai dari sosok bernama Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dia adalah seorang Ba'alawi Yaman yang pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai mangku bumi kerajaan Aceh, yang kemudian berkhianat kepada Belanda melalui politik membeli kebaikan musuh yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Habib Abdurrahman Az-Zahir berkhianat terhadap rakyat Aceh hanya karena suap senilai 10.000 gulden upeti dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah menikmati uang suap itu, Habib Abdurrahman Az-Zahir kemudian dikirim ke Hijaz atau Saudi Arabia saat ini. Pada tahun 1884, Christian Snokhorgrone yang saat itu tinggal di Jeddah dalam rangka mempelajari agama Islam bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir di kantor Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah. Pertemuan yang sangat berarti bagi Snok, sebab dari Abdurrahman inilah ia mendapatkan banyak inspirasi untuk menaklukkan pribumi Hindia Belanda saat itu dengan cara menjadikan orang-orang Yaman sebagai kaki tangan Belanda. Menurut sejarawan Belanda Wim van den Dul dalam bukunya berjudul Snok, Biografi Ilmuwan, Christian Snokhorgrone menyebutkan bahwa Snokhorgrone mungkin telah mengenal Usman bin Yahya jauh sebelum ia bertugas di Hindia Belanda, tepatnya melalui Pandercis di Hijaz yang dengannya Usman bin Yahya menjalin kontak secara intensif. Ketika pemerintahan kolonial Belanda tengah memberi perhatian besar pada pertumbuhan komunitas Hadramaut di Hindia Belanda, ulama Hadrami terkemuka seperti Usman bin Yahya sangat potensial untuk menjadi pimpinan yang sedang dicari-cari oleh Snokhorgrone. Jauh sebelum menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan Belanda, Usman bin Yahya bahkan telah memberikan sumbangsi besar bagi pemerintah kolonial dalam meredam perlawanan bangsa pribumi. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku berjudul Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands as Indies, A Biography of Sayyid Usman, karya sejarawan Belanda Nico J.J. Kaptein. Dalam karyanya tersebut, Kaptein mendedahkan bahwa reputasi Usman bermula ketika dia masuk ke dalam lingkungan kekuasaan kolonial pada tahun 1885. Tulisannya, Ihwal Tarekat Sufi Naksabandiyah, berjudul An-Nasihat An-Niko Lil Mutalabisin Bitorikoh, dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menangani peristiwa Cianjur pada tahun 1885. Peristiwa bersejarah ini dikenal juga dengan nama Geger Cianjur 1885. Karya Usman yang anti Naksabandiyah ini dijadikan oleh Karl Frederick Hall, penasehat pemerintah kolonial Belanda waktu itu, sebagai dasar argumen untuk memerangi para pengikut tarekat Sufi Naksabandiyah di tanah Parahyangan, khususnya terpusat di daerah Cianjur. Nico Kaptein